Baik, Hendra, apakah Anda merasa trauma dengan peristiwa itu? Ya, berdasarkan yang saya alami, yang saya rasakan ya pertama kali ya trauma. Karena dari saya lahir sampai saya melaksanakan pendidikan di Akademi Kepolisian itu lebih kurang 3 tahun. Ya baru kali itu saya menerima tindakan fisik yang berupaya mungkin ya untuk meningkatkan mungkin fisik kita supaya kita lebih kuat mungkin dalam arti untuk diri kita sendiri. Nah, tapi yang setrum ini baru kali ini saya merasakan dan saya ya apa yang saya rasakan itu kok lain, tindakan yang biasanya mungkin dipukul itu sesek. Kemudian di setrum ini kok dari ujung kaki sampai tangan ini kok nggak bisa jalan, kayak tebel, kayak terasa seperti kulit apa ya, mungkin kulit biawak lah kali. Ini menarik karena Hendra dari kecil punya cita-cita jadi polisi. Mempersiapkan fisik dan mental untuk menjadi polisi. Masuk akademi. Jadi bagaimana perasaan Anda ketika Anda harus menyerahkan seragam Anda kembali ke akademi? Dan Anda menyatakan keluar. Yang saya rasakan pertama kali ya kecewa. Ya sakit. Ya karena tadi kurang lebih sudah 3 tahun saya melaksanakan pendidikan latihan dan menjalin hubungan dengan teman-teman yang mungkin dari seluruh Indonesia itu wataknya, sifatnya, bahasanya pun berbeda. Kemudian harus lepas. Harus lepas itu pun ya saya lihat karena benar-benar saya ngerasakan saya tidak ada kesalahan. Baik saya itu memukul junior saya, baik saya mencuri, baik saya memukuli mereka, nggak ada. Ya saya ngerasa sakit, kenapa? Ya pelaku-pelakunya sudah jelas-jelas mereka juga meminta maaf. Sudah jelas-jelas rekonstruksi. Sudah jelas-jelas akpol memberikan sanksi, memberikan hukuman kepada mereka. Bahwa mereka melakukan tindakan pemukulan. Nah di sini saya lihat jangankan mereka dipecat, ataupun mereka diperiksa, ataupun mereka ditahan. Apalagi dipecat. Mereka ditahan pun nggak ada, sehari pun nggak ada. Baik. Nah di sini ada Pak Alamsyah ya. Pak Alamsyah ini adalah pengacara dari Hendra. Ya. Nah dalam proses hukum terakhir bagaimana kasus ini? Ya, proses hukum terakhir jadi atas putusan bebas tersebut, Jaksa Penuntut Umum di Semarang sudah menyatakan kasasi pada bulan yang lalu. Jadi perkara ini statusnya masih berjalan, jadi putusan pengadilan negeri Semarang tersebut kembali yang akan diperiksa oleh Mahkamah Agung berikutnya, begitu. Hal apa yang menurut Anda di pengadilan ini tidak terungkap dengan sebenar-benarnya menurut versi Anda? Hal ini tidak terungkap yang sebenarnya kalau dari kacamata saya. Di sini kan waktu itu para 5 tersangka itu mencabut BAP. Mencabut BAP karena pengakuan-pengakuan dia itu dikatakannya dikarangnya bohong. Akhirnya kan dipanggil saksi perbalisan. Saksi perbalisan itu maksudnya adalah saksi yang penyidik. Nah, padahal itu waktu direkonstruksi, bukan rekonstruksi, ilustrasi. Jadi terdakwa langsung yang melaksanakannya dan korban langsung yang ada. Kalau itu tidak terjadi, dia tidak mungkin para terdakwa bisa memperagakan. Tuntutan pasal apa yang disangkakan kepada teman-teman dari atau senior dari itu penganiayaan berat. Karena itu menyebabkan dia sampai dia opnam di rumah sakit. Nah, kalau menganiaya orang tidak diopnam rumah sakit, tidak mengeluarkan darah, itu penentingan. Tapi ini walaupun tidak mengeluarkan darah, tapi karena dia cacat di dalam, itu judulnya penganiayaan berat gitu. Ya, kalau Hendra sendiri merasakan ada catat permanen? Ya, namanya berobat kan ada proses penyembuhan. Pertama kali yang setelah habis saya dilakukan tindakan penganiayaan tersebut, ya yang saya rasakan, ya pertama kali saya tidak bisa mengikuti pelajaran pendidikan di Akademi Kepolisian. Kemudian secara fisik saya merasakan, pertama kali saya tidak pernah merasakan sakit di kepala, nyeri di kaki. Tahu-tahu saya merasakan setelah habis penganiayaan tersebut. Baik, pertanyaannya ada yang bilang bahwa keinginan untuk berhenti dari Akpol itu bukan datang dari Hendra,
tapi karena orang tua meminta Hendra berhenti. Betul? Nggak ada. Ini keinginan Hendra juga untuk berhenti? Ya, bukan keinginan. Karena situasi dan kondisi di sana sudah tidak ini lagi. Sudah tidak menjamin lagi. Karena saya lihat, pelaku saja yang sudah jelas-jelas melakukan tindakan penganiayaan, tidak dihukum. Mungkin, ya pertama kali disetrum, pertama kali dipukul saya lewat, disetrum juga saya lewat. Mungkin entah ide apa lagi yang mereka pikirkan membuat saya mungkin ya kecewa mungkin. Jadi kalau kita lihat dengan kondisi yang ada sekarang ini, bagaimana seorang mantan taruna berpikir ke depan. Karena Anda tidak akan lagi